Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil haidi asharatu asya. Jadi haram bagi orang haid ini, ketika dia itu haid, maka haram bagi dia untuk 10 perkara. Ini khusus bagi seorang perempuan. Kalau mereka itu sudah haid, perempuan itu sudah haid, maka 10 perkara ini haram bagi dia untuk dilaksanakan. Yang pertama sama dengan junub. Yang pertama yaitu as-sholatu, sholat. Haram bagi orang yang mau sholat ketika haid, haram hukumnya. Bahkan tidak wajib kodok ketika dia itu suci. Kalau sholat ini bagi orang haid tidak wajib kodok. Andaikan diwajibkan kodok, sulit bagi orang perempuan itu karena haidnya itu setiap bulan. Setiap bulan haid, dan haidnya kadang 15 hari. Kalau dikodok, ya setiap bulannya, setiap harinya bisa double, duhur 2 kali, asar 2 kali gitu. Terus haram bagi orang yang haid sholat. Yang kedua yaitu haram bagi orang yang haid yaitu tawaf. Tawaf di Baitullah tidak boleh. Kalau haid nggak boleh tawaf. Mas'ul mushaf, dan juga memegang mushaf. Memegang mushaf juga tidak boleh bagi orang yang haid. Megang saja tidak boleh. Membawanya juga tidak boleh bagi orang yang haid. Wal lubsu fil masjid, dan juga diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid bagi yang orang haid itu tidak boleh. Qiraatul Quran, dan juga membaca Al-Quran bagi orang yang haid tidak boleh. Wassaum, dan juga tidak boleh juga ketika haid berpuasa. Baik itu puasa fardu atau puasa sunat, tidak boleh. Dan ini yang paling banyak yang tidak tahu. Tolaku, ketika haid tidak boleh ditelak. Tidak boleh tolak. Mentelak istri pada waktu haid itu tidak boleh. Hati-hati, kalau istrinya lagi haid jangan ditelak dulu. Kenapa? At-talaku fayahrumu 'ala zawji in kanat mawtu'atan wa amkana habaluha wa lam yabdul lahu malan fi muqabilihi wa lam takun hamilan lah. Jadi haram bagi si suami ketika dia itu sudah mautu, sudah diwati. Yang mana dimungkinkan hal penuh dan tidak menyerahkan harta di dalam muqabalahnya dan tidak hamil bagi dia. Jadi kalau mentelak ini tidak boleh dalam keadaan hamil begitu. Jadi ya hati-hati. Aqwadul halal ilallah at-talaku. Jadi sesuatu yang paling dibenci, sesuatu yang halal bagi Allah apa? Tolak. Jadi kalau keluarga itu memang banyaklah rintangan setiap harinya, karena memang wataknya masing-masing laki-laki perempuan ini beda, karena bukan dalam satu keluarga, beda orang. Jadi ya biasa ada perselisihan di antara suami istri ini biasa. Jangan sampai dikit-dikit minta cerai si istri itu. Dan juga suami jangan gampang-gampang untuk mengucapkan dengan kata-kata telak. Jangan dibuat main. Walaupun main telak itu, kalau niat mentelaknya maka ya sah-sah saja. Hati-hati, tolak ini selagi masih bisa dipertahankan, tolong pertahankan. Jangan sampai mentelak keluarga atau istri. Bagaimana kalau si istri nelak? Apakah sah kalau istrinya yang nelak, bukan suami? Ya tidak sah. Adanya telak itu bagi suami, bukan istri. Istri itu gak bisa, walaupun bilang telak 10 kali, kalau suaminya masih belum minta telak, ya gak telak gitu loh. Wal maruru fil masjid in khafat talwithahu, dan lewat di masjid apabila takut mengkotorinya. Jadi walaupun lewat di masjid, bagi orang yang haid hukumnya haram. Takut mengotori masjidnya itu loh. Nanti kan darahnya keteteran. Kalau sekarang kan sudah ada pembalut itu, sudah ada pembalut. Jadi insya Allah untuk
mengotori masjid itu jauh. Tapi lebih baiknya jangan lewat di masjid. Wal istimta'u bima baina surati wal wudu'i, juga bagi orang yang haid tidak boleh istimta. Istimta itu muqaddimatul jima, aba-aba gitu, atau main antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bagi orang yang haid ini tidak boleh. Lebih baiknya untuk menjauhi hal tersebut. Tapi ada ulama yang mengatakan memang boleh-boleh saja asalkan tidak sampai jima, begitu. Hati-hati ketika orang haid itu jangan sampai menjima istrinya, karena orang yang menjima istri dalam keadaan haid nanti anaknya takut jadi anak judam. A'udzubillah min dzalik. Al-istimta bima baina surratiha wa rukbatiha binadarin aw lamsin bisawatin bihaidin fa ya mu'alaziz wa aidan. Istimta di antara pusar dan lutut dengan melihat atau dengan sentuhan dengan sahabat dengan tanpa ada penghalang, maka haram bagi suami juga, gitu. Wa yastamiru tahrimul madhkurat ila anta tasil aw tayammama. Jadi keharamannya orang haid ini tetap sampai dia itu mandi atau tayamum, kecuali puasa dan telak, maka halal dengan adanya terputus. Tapi kalau dia itu sudah haidnya sudah selesai, sebelum subuh dia niat puasa tapi masih belum mandi, gak apa-apa. Mandinya nanti setelah sholat subuh, itu kan masuk waktunya puasa setelah subuh. Mandi saja, mandi pas mandi pas setelah subuh, gak apa-apa, niat dulu. Atau tolak, yang kedua itu tolak. Tolak ini maksudnya walaupun dia itu tolak ini walaupun haid, kalau sudah terputus haidnya langsung tolak, terputus tapi masih belum mandi, belum haid, maka kalau sudah terputus asar, maka setelah asar itu tapi masih belum mandi, boleh ditolak, halal hal tersebut, gitu loh. Dua perkara yang tidak sampai mandi. Kalau jima harus mandi dulu, gitu loh. Beda dengan dua puasa dan tolak ini. Wallahu a'lam bishawab.